Halo guys, kembali lagi di bagian kedua Crypto Week of Trading. Jadi kita tadi sudah pengenalan di bagian pertama. Ini kita lanjut di bagian kedua. Apa yang akan kita bahas di bagian kedua ini? Nah, pertama tadi udah dijelasin mengenai sejarah week off. Siapa yang menciptakan week off? Kira-kira dulu week off dipakai untuk apa? Elemen yang penting dan sejarah-sejarah lain. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai hukum dan juga prinsip dari week off. Jadi sama seperti berbagai hal di dunia, ini selalu harus ada prinsipnya, the principles. Karena tanpa adanya prinsip, kita tidak akan memiliki suatu pondasi yang kuat terhadap suatu strategi tertentu. Ya, prinsip itu kan sesuatu yang sangat mendasari, sesuatu yang sangat fundamental sifatnya. Dan ketika kita tidak paham fundamental sesuatu yang sangat kuat, itu kita tidak akan bisa membangun pondasi ilmu ya yang sangat rigid atau solid. Jadi memang harus dipahami dulu prinsipnya apa dan kita pelajari sebelum kita melakukan yang namanya praktik. Oke, kita akan pelajari prinsip-prinsip dari week off strategy. Karena sama ya. Di sini saya jelaskan kalau kita paham core value-nya apa, kalau kita paham the principles-nya apa, kita tidak akan goyah ketika menerapkan week off ini. Karena banyak ya teman-teman di sini yang hanya lihat week off itu dari pattern-nya, dari fasadnya, tapi tidak mempelajari core value-nya ya, dasarnya prinsipnya week off ini seperti apa. Jadi teman-teman goyah ya akhirnya karena tidak memiliki fundamental yang kuat. Dan fungsinya memiliki fundamental yang kuat ini adalah teman-teman memiliki ya gambaran penerapannya dan juga eksekusinya yang matang di market ini seperti apa. Nah, pada dasarnya teman-teman ada 3 hukum, 3 prinsip, 3 core value yang harus teman-teman pahami ketika menerapkan strategi week off ini. Pertama yaitu adalah hukum permintaan dan penawaran. Kedua, hukum sebab akibat. Dan yang ketiga, hukum usaha dan hasil. Apa maksudnya ketiga hukum dan prinsip dari week off ini? Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, hukum permintaan penawaran. Loh, ini kok jadi bahas ekonomi ya? Ini padahal saya lagi trading. Karena teman-teman harus memahami ya. Teman-teman ini kan membaca market. Market itu tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Orang yang mau membeli dan orang yang mau menjual. Kalau nggak ada ya orang yang mau menjual dan orang yang mau membeli, ya market ini tidak akan eksis ya atau non-existence. Jadi market itu adalah tempat bertemunya permintaan dan juga penawaran. Dan di hukum ini ya saya bacakan ya. Dijelaskan bahwa harga bergerak naik atau turun tergantung permintaan dan penawaran. Jika lebih banyak permintaan akan naik dan jika lebih besar penawaran maka akan turun. Ini persis seperti analogi bahwa market ini adalah mesin voting. Harga itu bisa naik kalau yang beli lebih banyak. Dan harga itu bisa turun kalau yang jual ini lebih banyak daripada yang beli. Sesimpel itu. Jadi kita harus melihat market ini seperti mesin voting. Dan tujuan kita mempelajari permintaan dan penawaran itu adalah melihat kecenderungannya lebih banyak orang yang mau membeli atau kecenderungan orang yang mau menjual. Karena kalau kita ya nggak bisa melihat market dari segi permintaan dan penawaran, kita akan salah memposisikan diri. Ya, kita akan salah memposisikan untuk membeli ketika lebih banyak penjual. Kita akan menjual ketika lebih banyak pembeli. Jadi itu adalah paradigma yang harus teman-teman tancapkan ketika menerapkan week off ya. Bahkan di luar penerapan week off, teman-teman harus paham, market ini adalah mesin voting. Lebih banyak mana nih hari ini, yang beli atau yang jual? Lebih banyak yang beli, berarti saya harus beli. Hari ini lebih banyak yang jual, berarti saya harus jual. Nah, kira-kira teman-teman lihat permintaan dan penawaran itu dari mana? Pertama memang dari harga. Karena price action tells you everything. Ya. Dengan melihat harga, formasi harga, ya, candlestick tertentu, area tertentu, kita bisa melihat apakah pembeli ini ketakutan, apakah pembeli ini ragu, apakah penjual ini agresif, atau penjual ini mulai kelelahan. Ini kita bisa lihat di harga. Tapi kita juga bisa melihat permintaan dan penawaran. Itu dari volume. Volume itu adalah elemen yang penting teman-teman gunakan untuk melihat permintaan dan juga penawaran di market. Nah, contoh penerapan hukum permintaan dan penawaran ini seperti apa? Contohnya seperti ini. Ini adalah harga dari Bitcoin di daily chart. Di mana di sini kita bisa melihat ya bahwa terjadi breakout dari volume pembelian ya.
Ingat ya teman-teman, yang terang itu adalah bullish volume ya, dan yang gelap itu adalah bearish volume. Di sini kita melihat ada peningkatan volume pembelian ya. Dari sini kita bisa lihat mengalami peningkatan, dan juga di sini breaking out ya, volume pembeliannya. Apa yang terjadi setelah itu? Harga ini mengalami kenaikan ya. Jadi kita bisa melihat volume, memperhatikan permintaan dan penawaran melalui volume. Oke, volume is increasing, buying volume is increasing. It means ya ada bullish sentiment, dan di sini kita lihat Bitcoin mengalami kenaikan 63% semenjak ada konfirmasi buying volume adanya ya, permintaan yang lebih besar atau dari sisi pembeli yang meningkat ya, sehingga harga ini pun juga ikut mengalami peningkatan. Di sini juga teman-teman bisa lihat hal yang sama ya. Di sini memang volume ini meningkat, tapi harga ini juga mengalami penurunan. Di sini pun juga kita mengantisipasi ya peningkatan selling volume di sini, bearish volume, yang mana apa yang terjadi setelah itu? Harga dari Bitcoin ini mengalami penurunan 25%. Ini yang terjadi saat ini ya teman-teman. Jadi kita harus merespon ya market dengan memperhatikan volume, karena kita bisa melihat, mengetahui permintaan dan penawaran. Lebih banyak yang meminta ya, atau lebih banyak yang mau membeli, atau lebih banyak penawaran, yaitu adalah orang yang mau menjual di market. Selanjutnya yang kedua adalah hukum sebab akibat. Apa itu hukum sebab akibat? Di sini saya bacakan ya. Setiap pergerakan harga besar ya atau akibat di pasar disebabkan oleh periode persiapan atau sebab. Dalam konteks week off, sebab biasanya terbentuk selama fase akumulasi ya, dan juga fase distribusi. Fase akumulasi itu adalah fase di mana harga berkonsolidasi sebelum mengalami kenaikan. Kalau fase distribusi itu keadaan di mana harga berkonsolidasi sebelum mengalami penurunan. Ini adalah contoh hukum sebab akibat di price action chain link di weekly chart. Di sini kita lihat ya, fase akumulasi yang sangat lama, bisa teman-teman lihat dari April 2023 sampai hampir 2024. Ini adalah sebab. Oke. Dan akibat atau kenaikan harga chain link yang breakout di pertengahan bulan September 2023 sampai awal 2024 itu adalah akibat dari apa? Dari sebab. Sebabnya apa? Yaitu adalah harga chain link yang mengalami akumulasi dalam fase yang sangat lama ya. Hampir 1 tahun dia akumulasi, dan kenaikan harga ya itu adalah akibat dari akumulasi yang sangat lama. Dan ketiga itu adalah hukum usaha dan hasil. Apa ini maksudnya? Saya bacakan. Perubahan harga di pasar harus sejalan dengan volume perdagangan. Volume dianggap sebagai usaha dan pergerakan harga adalah hasil. Ketidakseimbangan antara usaha dan hasil dapat memberikan petunjuk tentang potensi pembalikan tren atau kelanjutan tren. Jadi di sini teman-teman garis bawah ya, week off is all about volume. Semua tentang volume, 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 dan volume. Karena di sini ya, ketika volumenya ini udah tinggi, ya itu menunjukkan usaha yang besar. Tapi kalau volumenya tinggi, tapi harganya ini nggak naik ya, hasilnya kecil, ini mungkin ada tanda kelelahan atau pasar ini ada potensi untuk pembalikan. Maksudnya seperti apa? Misalkan seperti ini, kita lihat dari segi volumenya ya, permintaan meningkat dengan signifikan. Oke, ya. Buying volume meningkat dengan signifikan. Kita melihat rising in volume. Tapi kok harga nggak bergerak naik sama sekali? Tandanya apa? Tandanya usaha yang dikeluarkan oleh para pembeli untuk mencoba ya menekan harga supaya naik ini tidak berhasil. Dan tandanya di situ market jenuh dan mulai ada potensi penurunan. Jadi teman-teman harus pahami ya, kalau buying volumenya ini tinggi tapi harga nggak gerak, udah maksa banget ya, tapi harga nggak kemana-mana, hati-hati. Itu ada potensi pembalikan. Begitu juga sebaliknya ya, kalau selling pressure-nya udah tinggi ya, bearish volume candle ya di bagian volume bar ya, banyak orang jualan ya, jual, tapi kok harganya nggak drop ya, udah nggak drop signifikan lagi. Itu hati-hati. Ada potensi reversal dari harga yang turun menjadi naik. Kebalikannya juga ya, kalau volumenya rendah, usahanya kecil, tapi pergerakan harganya itu signifikan, itu menunjukkan tren yang kuat yang mendasari. Apa maksudnya? Ya maksudnya gini, volumenya kecil nih ya, hanya sedikit yang membeli, tapi harganya ini bisa mengalami kenaikan. Itu menunjukkan ya bahwa ada potensi tren yang
sangat kuat yang mendasari move tersebut. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan kita lihat selling volume-nya kecil ya, tapi kok turunnya besar, yaitu kita juga bisa dijadikan ya suatu pertanda ada tren kuat ya yang mendasari dari move tersebut. Oke, jadi itu adalah hukum dan prinsip ya. Ada 3 hukum dan prinsip, 3 core value yang harus teman-teman pahami ketika teman-teman menerapkan strategi week off. Oke, sampai berjumpa di modul selanjutnya.